Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wabtaghi fima taqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bayyana ma'alim ad-dini wa hadana siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asyrafil khalifati ajaman wa raban wa la ali wa sahbihi sadatul ijaba. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, detik ini kita berada di tempat ini semuanya karena izin Allah. Semuanya karena izin Allah. Langkah kita, gerak kita semuanya karena izin Allah. Bahkan sampai daun yang kering jatuh ke permukaan bumi berkat izin Allah. Apalagi kita manusia yang jantungnya berdetak karena izin Allah, darahnya mengalir karena izin Allah, urat nadinya berdenyut karena izin Allah, bahkan matanya berkedip karena izin Allah. Saat ini jantung kita masih berdetak. Apakah nanti malam jantung kita masih berdetak? Saat ini darah kita masih mengalir. Apakah besok nanti, subuh nanti darah kita masih mengalir? Saat ini mata kita masih berkedip dan urat nadi kita masih berdenyut. Apakah besok nanti mata kita masih berkedip dan urat nadi kita masih berdenyut? Al-maut qarib. Karena yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, intinya saudara di bulan Ramadan ini agar kita menjadi la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Maka di bulan Ramadan dinyatakan marhaban ya mutakhir, selamat datang orang yang mensucikan. Wa mal mutakhir ya Rasulullah, siapakah orang yang menyucikan itu ya Rasulullah? Al mutakhir syahrul Ramadan yutahhiruna minadz dzunubi wal ma'asi. Orang yang mensucikan itu adalah bulan Ramadan yang membersihkan dosa-dosa kita, yang membersihkan dosa-dosa kita minadz dzunubi wal ma'asi, dan daripada perbuatan maksiat. Yang intinya saudara, di bulan Ramadan ini baik bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita harus perbanyak mohon ampun kepada Allah. 11 bulan sudah kita lalui. Hiruk pikuk kehidupan kita ini diselimuti dengan mencari nafkah, mencari kehidupan, di mana di situ kadang-kadang yang menurut kita benar tapi menurut Allah salah. Karena manusia itu adalah makhluk Allah. Allah menciptakan yang namanya malaikat. Malaikat adalah identik dengan makhluk Allah yang positif. Karena malaikat tidak pernah membantah, tidak pernah melanggar perintah Allah, maka malaikat identik dengan makhluk Allah yang positif. Lalu Allah yang menciptakan yang namanya iblis, setan, jurik, dedemit. Nah, apalagi Pak? Jurik, dedemit sama aja ya. Allah menciptakan, ada gandarwa juga ya. Jadi setan yang paling banyak di Indonesia. Maka paling banyak godaan di Indonesia ini. Kalau di Amerika paling Dracula, ya. Di Jepang atau di Cina itu paling vampir. Di Indonesia banyak setannya. Dari mulai dedemit, suster ngesot, ya, kolor ijo, macam-macam dah ya. Kuntilanak, sundal bolong. Juriknya banyak. Allah menciptakan yang namanya iblis, setan. Setan ini identik dengan makhluk Allah yang negatif. Karena kenapa dia jadi negatif? Karena dia diperintahkan oleh Allah suruh sujud kepada Nabi Adam, membangkang. Padahal Allah yang menciptakan setan itu sendiri, malah Allah dilanggarnya. Maka setan, iblis, jurik, dedemit adalah makhluk Allah yang negatif. Lalu kita mankind alias manusia. Manusia ini kadang-kadang seperti malaikat, kadang-kadang seperti jurik. Betul nggak Pak? Kadang-kadang seperti malaikat, kadang-kadang seperti dedemit. Kalau lagi sadarnya, masya Allah, tasbih nggak ketinggalan. Bukan orang sini, orang sono, Tangerang sono,
Ya. Tapi kalau sudah datang setannya, Masya Allah, semuanya lewat, sholat lewat. Nah, yang ada dicekek, botol miring dicekek terus. Ada botol miring dicekek lagi. Nah, kita ini manusia yang kadang-kadang seperti malaikat, kadang-kadang seperti iblis, syaitan. Maka kita ini di bulan Ramadan ini kita doa. Yang selalu yang kita doa apa saudara? Mohon ampun. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Ya Allah, ya Rabb, ampunkan ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita khawatir saudara belum bertobat kepada Allah. Kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah subhanallah. Dan untuk tempat taubat yang tepat adalah di bulan suci Ramadan, di mana di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan segala amal perbuatan kita. Kullu amal ibni Adam yudha'afu bi asri amsalha ila sab'i mi'ati di'fin faqala wa ta'ala ila shaum wa ana ajibi. Anak Adam kita ini semua pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dari 70 menjadi 700 kali lipat. Ila shaum, yaitu ibadah puasa. Wa ana ajibi, kata Allah, aku yang akan berikan langsung dari pahala dan ganjaran itu saudara. Maka dilipat gandakan oleh Allah. Maka kalau orang Taman Sari ini bukan 700 kali lipat lagi, 700.000 kali lipat di sini. Karena apa Pak? Kenapa Ustaz? Karena godaannya banyak di Taman Sari ini. Ya Pak ya? Godaannya banyak. Ya kalau orang pegunungan, ya, daerah Sukabumi enak dia. Paling lihat paha ayam, paha kebo, paha sapi. Nah di sini, Masya Allah, udah naik mikrolet, puasa-puasa siang bolong lagi. Kita naik mikrolet pas di depan, ada karyawan, udah pakai androk pendek pas di depan kita. Dilihat gimana, nggak dilihat gimana. Nggak dilihat barang bagus, dilihat gimana, dosa bulan puasa. Urusan gitu jangankan anak muda, aki-aki aja melotot itu. Bukan orang sini loh, bukan orang sini. Sono kali terus. Orang sini mah kagak beda. Harinya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Godaannya banyak di sini ya Allah, lewat pasar ya Allah, tukang buah lewat udah kering. Belum lagi Pak. Maka nanti di bulan Ramadan ini adalah di mana Allah lipat gandakan pahalanya. Dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan, insya Allah nanti di padang mahsyar nanti, di mana orang dikumpulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, digiring ke Shiratal Mustaqim. Digiring saudara, orang ketakutan kepada saat itu nafsi masing-masing. Anak nggak mikir bapaknya, bapak nggak mikir anaknya, orang tua nggak mikir, semuanya masing-masing nafsi kebingungan. Tapi orang Baitul Salam, Masjid Baitul Salam yang puasa di bulan Ramadan, malamnya tarawih, dia sujud tadarus itikaf, banyak amalan-amalan diperbuat oleh jamaah, insya Allah di padang mahsyar nanti saudara, orang-orang kepanasan, kehausan, kelaparan, orang Baitul Salam tidak ada yang kehausan, amin. Tidak ada yang kelaparan. Karena apa? Di bulan Ramadan dia puasa. Tapi orang sekitar Baitul Salam, pagi-pagi di bulan Ramadan dia mojok, dia ngudut. Tahu ngudut? Udah ngudut pakai kopi lagi. Ngopi. Udah gitu nantang lagi. Ya Allah, bulan Ramadan dia jalan ngerokok, Masya Allah. Yang begitu Pak, ingetin aja tuh orang yang kayak gimana gitu. Nanti dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Dia teriak-teriak, jerit-jerit, aus, ngudut, lu ngudut tuh. Dia kehausan, kelaparan nih yang begitu. Lu di dunia enak-enakan lu. Allah suruh puasa, lu kagak puasa. Masya Allah. Ada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini saudara, tempat kita taubat kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW khawatir kepada umatnya. Rasulullah tiap hari dia sholat taubat 1000 rakaat. Bayangkan saudara, 1000 rakaat. Kita sholat tahajud berapa rakaat Pak? Sering sholat tahajud? Alhamdulillah Pak. Kadang-kadang bangun kencing doang. Rasulullah 1000 rakaat sholat tahajud, sholat daripada taubat Rasulullah. Sampai Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku
Engkau itu maksum, engkau itu tidak berdosa, engkau dijauhkan daripada siksa api neraka. Engkau udah jaminannya surga, namamu sudah tercantum di surga. Kenapa engkau salat taubat wahai suamiku ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah Isyadul Latif, Rasul yang selalu mengutamakan kepada umatnya agar umatnya tidak terprosok kepada api neraka, saudara. Rasul bertobat, dia jawab, wahai Siti Aisyah, aku salat taubat ini, saya aku khawatir di mana kalau umatku belum sempat bertobat kepada Allah, dia meninggal dunia. Subhanallah. Rasulullah begitu sayangnya kepada kita. Bahkan nanti di padang mahsyar nanti Rasul akan jemput orang-orang yang selalu sujud, orang yang selalu membasahi tangannya dengan air wudu, lisannya bertasbih, lisannya beristighfar, lisannya bersolawat. Itu nanti yang akan dijemput oleh Rasulullah SAW. Saudara, para jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasanya saya ngaji dengan Habib Husain bin Ja'far Al-Haddad, bahwasanya nanti di padang mahsyar nanti Rasulullah akan jemput orang-orang di manakala tangannya bersinar, mukanya bersinar, lisannya bersinar. Kenapa tangannya bersinar? Kenapa tangannya bercahaya? Kenapa? Karena tangannya Rasulullah tahu itu tanda-tanda orang yang akan dijemput oleh Rasulullah, akan disalami oleh Rasulullah. Kenapa tangannya bersinar? Karena waktu di dunia hidupnya selalu basahi tangannya dengan air wudu, dia bersujud kepada Allah. Itulah yang akan dijemput oleh Rasulullah. Kenapa dahinya bersinar, mukanya bersinar? Min asyri sujud. Karena waktu di dunia dia selalu sujud kepada Allah, dia selalu menghamba kepada Allah, dia sujud. Bahkan nanti di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, min asyri sujud, bersinar wajahnya, lisannya bersinar, saudara. Karena lisannya tidak melepas daripada istighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara, dalam kehidupan ini, di bulan Ramadan ini kita konsentrasi penuh lah kepada bulan Ramadan. Kadang-kadang godaan dunia yang selalu menggoda kepada kita, mikir ini, mikir itu dan sebagainya. Akhirnya konsentrasi daripada ibadah, puasa, tadarus, istighfar ditinggalkan, dia cari untuk kebutuhan nanti lebaran. Saya kasih konsep, saudara. Al-Habib As-Segaf bin Mahdi bin Abu Bakar bin Salim mengijazahkan kepada murid-muridnya agar dia tidak kesulitan dalam urusan dunia, saudara. Tidak sulit dalam urusan dunia kalau dia lisannya setiap hari tidak terlepas dari 400 kali dia berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kitab Muntahasul dinyatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kata Allah Jalla Jalaluh, Allah mengatakan, tidak akan kuciptakan alam, bumi, seisinya dan masalah yang ada untukmu ya Muhammad. Allah tidak akan menciptakan alam ini kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Allah, ya Rabb, kalau alam ini dan bumi seisinya untukmu, wa ana liman ya Rabb, aku untuk siapa ya Allah? Aku untuk siapa ya Rabb? Qala Allah Jalla Jalaluh, ya Tali ya Habibi ya Muhammad, engkau kuciptakan sebagai kekasihku ya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Lalu Allah balik tanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kalau alam dan bumi ini dan seisinya untukmu dan dirimu adalah untukku ya Muhammad. Qala Allah Jalla Jalaluhu, ana liman ya Muhammad, aku untuk siapa ya Muhammad? Rasulullah diam. Syakatal Mustafa, Rasulullah cicing baik. Kata orang Bogor, kata orang Tasik, Rasulullah cicing baik. Tahu cicing baik? Diam aja, bingung. Kata orang Jawa menang baik, ya diam aja. Karena susah, Allah untuk siapa? Rasulullah lama jawabnya. Akhirnya Allah jawab, ya Muhammad, ana liman yusalli alaika ya Muhammad, aku bersama orang-orang yang lisannya bersalawat padamu ya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jadi Allah bersama orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Kalau alam ini untuk Nabi Muhammad dan orang yang punya ini Allah Jalla Jalaluhu dikuasakan kepada Nabi Muhammad dan segala permasalahan yang ada, insya Allah saudara menyebut Nabi Muhammad, maka Allah yang Rasulullah yang mengaminkan, Allah yang mengijabah. Karena Allah menyatakan, ana liman yusolli alaika ya Muhammad, aku bersama orang-orang yang lisannya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, ada ibu-ibu? Ada nggak di bawah? Banyak ya, alhamdulillah. Ini masih banyak nih, udah 5 nih. Ya Pak ya, alhamdulillah jamaahnya ya. Makin meningkat apa makin menurun nanti nih Pak? Meningkat ya, makin maju ya jamaahnya, insya Allah. Kalau begitu salam, insya Allah banyak terus, amin. Ya Rabbal Alamin. Apa tadi saya ngomong? Selanjutnya saudara, Rasulullah SAW, faktor umur Pak, ya faktor umur. Saya 65 tahun lagi pensiun saya, ya. Saya petugas sekarang, tadinya di Kembangan, KUA Kembangan, sekarang di KUA Kecamatan Taman Sari, ya. Di KUA Pak, ya. Urusan sebagai penyuluh agama fungsional, sebagai penyuluh, dan kebetulan saya sebagai pengurus Dewan Masjid Kecamatan Taman Sari. Jadi masjid di Taman Sari itu ada 46 yang dapat boti. Masjid yang pemerintah tidak dapat, musola 30 musola. Tapi saya lihat tempat hiburannya 158. Tempat hiburannya 158. Banyakan mana Pak? Tempat hiburan apa masjid Pak? Tempat hiburan apa masjid? Banyak hiburan Pak. Maka di Taman Sari ini pahalanya bagi orang-orang yang puasa gede sekali Pak. Karena antara sejadah dan haram jadah beda tipis di sini. Terserah mau milih mana, sejadah apa haram jadah. Haram jadah Lokasari depan, Olimo ke sono. Nah, tinggal pilih ya. Belum lagi ayam-ayam kampung yang berkelilingan. Masya Allah. Maka orang Taman Sari pahalanya beda sama orang Sukabumi. Orang Tasik beda, di sini pahalanya gede Pak. Gede banget di sini insya Allah. Bukan 700 kali lipat, 70.000 kali lipat. Amin. Ya Rabbal. Godaannya gede di sini. Apalagi anak-anak muda nih, Masya Allah ya. Ustaz, saya kalau puasa tidur aja gimana, dapat pahala nggak Ustaz? Dapat pahala ente ya. Tapi jangan ente kelompok dari Mbah Surip, habis bangun sahur, sholat subuh, tidur, bangun lagi, tidur lagi. Nanti kalau kelamaan tidur lama nanti kayak Mbah Surip nanti. Hari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan Ramadan ini marilah kita banyak bertobat kepada Allah. Mumpung kita ada umur dalam diri kita, kita perbanyak bertobat kepada Allah. Kultum yang sebentar ini, yang sesingkat ini, saya menghimbau kepada para jamaah dalam situasi kondisi ini dalam situasi kondisi seperti ini, mulai dalam tahun-tahun pemilu, maka kita harus jaga persatuan dan kesatuan, jaga kerukunan. Bicara kerukunan itu ada 5 dimensi kerukunan. Kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan umat beragama dengan pemerintah, kerukunan antara golongan, antara ras, suku, kerukunan antar pendatang dan pribumi asli, penduduk asli. Harus kita jaga. Jangan sampai kita dipecah belah Pak. Jangan sampai negara kita ini dipecah belah. Karena ada kelompok-kelompok yang tidak suka dengan negara yang sudah terjamin kesukuannya, bahasanya, mereka tetap bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Aset begitu banyak, kita hanya bisa berdoa kepada Allah di bulan Ramadan ini, bulan yang mustajab. Mudah-mudahan para pemimpin kita ini akan memikirkan bangsa ini, yang mereka yang hatinya keras, ya muqallibal qulub, Allah lunakkan hatinya, balikan hatinya untuk memikirkan akan bangsa ini saudara. Rakyat ini yang sedang kesulitan dalam ekonomi, tapi saudara yakin kalau umat Islam nggak usah takut. Kita banyak sholawat, sambil usaha bersolawat. Dimanapun Anda berada bersolawat, di mobil, di kendaraan, di motor, di bajai, di kereta, di pesawat, baca sholawat yang banyak. Insya Allah saudara akan dapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi susah senang, gembira galau, baca sholawat, karena urusan dunia ini adalah Rasulullah yang punya alam dan seisinya. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak.
Kalau saudara banyak, insya Allah Allah akan berikan ketenangan. Saudara sakit, banyak sholawat, banyak sholawat dan sholawat. Ini kunci saudara, kunci kehidupan. Karena sholawat ini adalah amalan dari Allah, bukan dari para alim ulama, dari Allah langsung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat. Allah yang mengajarkan. Maka kuncinya, kalau hidup ingin sukses, hidup ingin tenang, hidup tidak sedih, tidak sengsara, perbanyak sholawat dari Al-Habib As-Segaf bin Mahdi bin Abu Bakar bin Salim. Baca sholawatnya gimana Ustaz? Nggak susah-susah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau sudah kepanjangan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kirimkan Fatihah kepada Rasul, kirimkan Fatihah kepada sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali karamullah wajah. Kirimkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani wali Allah, kirimkan kepada Syahibul Ijazah Al-Habib As-Segaf, Habib Segaf bin Mahdi. Kirimkan Fatihah, kirimkan Fatihah kepada orang tua kita. Orang tua kita itu keramat, lebih keramat daripada keramat-keramat yang ada saudara. Kalau orang tua kita masih hidup, hormati dia, santuni dia, muliakan dia. Jangan dia selalu sampai bersedih karena masih ada orang tua kita. Kita layani dengan sebaik-baiknya. Buat orang tua kita tersenyum, buat orang tua kita bergembira, jangan sampai menangis saudara. Setuju? Orang tua kita itu lebih keramat daripada keramat yang ada. Kadang-kadang orang tua kita belum diziarahi, orang lain udah ziarahi. Orang tua kita ziarahi. Karena itu orang tua adalah yang menjadikan hidup kita berkah saudara. Barangkali saya tidak panjang lebar, sekelumit yang saya sampaikannya, saya ngambil konklusi, banyak sholawat, banyak istighfar. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang akan dijemput oleh Rasulullah SAW. Kalau kita sudah dijemput oleh Rasulullah, dapat syafaat, nanti lewat Shiratul Mustaqim kalbarki, bagaikan kilat, dapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya Al-Fakir Muhammad Arif Haryono, ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya panggilannya King Ngapak Tegal, karena saya asalnya memang Tegal Pak. Nyong tekanan Jakarta nunggang sepur, saya nak kompori kebas gembus, mudun nak bulakan sapi lanang, ana undak-undakan laku dewek. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bapak-bapak semua dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bapak-bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada saudara kita, famili kita, anak kita yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fakir mohon maaf, tak ada gading yang tak retak. Segala sesuatu itu pasti ada kesalahannya. Sepandai-pandai tupai melompat, sekali-kali jatuh juga. Sepandai-pandai manusia pasti punya kesalahan juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.